Selamat pagi anak-anak semuanya. Jumpa lagi di pelajaran tematik bersama Bu Alia. Anak-anak, walaupun belajarnya di rumah, harus tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun dan harus menggunakan masker apabila terpaksa harus keluar rumah dan makan makanan yang bergizi ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, bermain di tempat wisata pembelajaran 2. Nah, langkah lebih baiknya untuk sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa memanjatkan supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu, supaya kita segera bertatap muka kembali. Berdoa dimulai. Selesai. Langsung saja kita akan belajar subtema 4, pembelajaran 3. Yang pertama, membuat kalimat tentang keragaman benda. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang membuat pertanyaan tentang keragaman benda. Sekarang kita akan membuat kalimat. Nah, anak-anak setelah mengetahui arti kosakata tentang benda, kalian dapat membuatnya menjadi sebuah kalimat. Contohnya, kata jungkat-jungkit dan kata bangku. Misalnya jungkat-jungkit, maknanya mainan bergerak turun naik, dan bangku, benda untuk tempat duduk. Nah, untuk membuat kalimatnya, kalian bisa buka di halaman 153. Kata jungkat-jungkit bisa dibuat kalimat menjadi: di taman bermain terdapat ayunan dan jungkat-jungkit. Pasti anak-anak tahu permainan jungkat-jungkit ya. Nah, permainan jungkat-jungkit ini biasanya terdapat di taman atau di tempat wisata. Ada juga di TK. Ya, seperti itu. Selanjutnya bangku. Bangku ini maknanya benda untuk tempat duduk. Contohnya ketika dibuat kalimat yaitu: setelah lelah bermain, Ida beristirahat di bangku taman. Nah, anak-anak bisa cek di halaman 153 buku Bu Pena ya. Ya. Jadi ini benda-benda, contoh benda yang ada di sekitaran taman. Seperti itu. Selanjutnya, menjelaskan cara menggunakan bahan alam untuk membuat hiasan. Karya kerajinan dapat dibuat dari bahan alam dengan cara menempel. Selain bahan alam, kalian juga bisa memanfaatkan barang bekas. Misalnya membuat tempat tisu yang dihiasi bahan alam. Bahan alam yang digunakan misalnya daun dan bunga kering. Barang bekas yang digunakan misalnya kotak sepatu bekas. Nah, ini contoh-contoh memanfaatkan barang bekas dan juga dihiasi oleh bahan alam. Contohnya adalah kotak tisu ini dibuat dari kotak sepatu bekas, dihiasi dengan bahan alam. Ini bahan alamnya pelepah pisang yang sudah kering, dihias menjadi hiasan yang cantik. Nah, ada juga tempat pensil. Tempat pensil ini dalamnya lingkarannya bisa kaleng susu atau kaleng yang bentuknya tabung, ditempeli dengan batang-batang kayu atau ranting-ranting kayu yang disejajarkan, yang ditempelkan mengelilingi kalengnya. Jadi terkesan lebih elegan atau lebih indah dipandangnya, seperti itu. Nah, ada juga hiasan dari kulit kerang atau bintang-bintang laut. Ini contohnya bahan alam yang berasal dari laut. Seperti itu ya. Masih banyak lagi contohnya. Selanjutnya, menghitung hasil pembagian 3 bilangan. Pembagian 3 bilangan berarti dalam satu soal ada 3 buah bilangan.
Nah, perhatikan ya, Bu Guru bacakan soalnya. Bu Guru membagikan 24 kertas kepada 3 kelompok siswa. Kertas tersebut dibagi lagi kepada 2 anggota kelompoknya. Berapa lembar kertas yang diterima setiap anggota kelompok? Nah, sebelumnya Bu Guru jelaskan dulu ya maksud dari soalnya ini. Pertama, Bu Guru membagikan 24 kertas kepada masing-masing ketua kelompok. Jadi, ketua kelompok yang ini ada 3 orang. Bu Guru memberikan 24 kertas kepada 3 ketua kelompok ini. Perwakilan dari kelompoknya masing-masing ya. Nah, 24 ini pertama dibagi 3 dulu. Berapa setiap kelompok dapatnya? Maksudnya berapa setiap ketua kelompok ini dapatnya? Nah, setelah kertasnya dibagi kepada ketiga ketua kelompok ini, jadi si ketua membagikan kepada kedua anggota kelompoknya. Nah, berapa katanya setiap anggota penerima kertas yang dibagikan tadi? Yang pertama, kita buat dulu bentuk soal pembagiannya seperti apa. Yang pertama adalah 24 dibagi 3. 3 ketua kelompok tadi. Dan kemudian 3 ketua kelompok tadi membagikan kepada 2 anggotanya. Nah, hasilnya yang pertama harus kita kerjakan adalah yang paling depan dulu. 24 dibagi 3. Seperti biasa, kita akan menggunakan cara seperti bermain congkak atau mengisi kotak-kotak sebanyak 24 secara berurutan, oke? Kita hitung bersama ya, sebanyak 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oke, jadi kita sudah mengetahui hasil dari 24 dibagi 3 yaitu 8. Ya. Nah, sekarang kan kita sudah tahu hasilnya ini berapa. Nah, sekarang hasilnya dibagi 2. Jadi 8 dibagi 2. Nah, caranya sama seperti mengisi kotak-kotak. Nah, karena ini dibagi 2, jadi kotaknya ada 2. Oke, kotaknya ada 2 ya. Nah, kita isi sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, hasilnya ternyata kita sudah tahu. Awalnya kan 24 dibagi 3 sama dengan 8. Nah, sekarang 8 dibagi 2. Dan hasilnya ya 4. Nah, akhirnya kita sudah menemukan jawabannya. Jadi anak-anak, ketika kalian menemukan soal seperti ini, kalian harus bisa mengerjakannya ya. Caranya dengan mudah yang seperti ini. Bikin kotak-kotak dulu sesuai dengan yang pembaginya berapa. Oke? Ya. Kita sudah belajar. Hari ini kita sudah belajar membuat kalimat tentang keragaman benda. Yang kedua, kita sudah belajar menggunakan bahan alam untuk membuat hiasan. Dan yang terakhir, kita belajar menghitung hasil pembagian 3 bilangan. Nah, Bu Guru ucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyaksikan pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, karena semuanya hanya manusia biasa. Guru ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.